Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Indah Triutari dalam Utri Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai pemupukan. Pada bab pemupukan ini, saya akan menjelaskan dua materi, yaitu pemupukan lewat daun dan pemupukan lewat akar atau pemupukan lanjutan. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi berikut ini. Pupuk daun merupakan suatu pupuk yang berasal dari bahan kimia maupun organik yang diberikan kepada tanaman melalui stomata yang terletak pada bagian bawah daun. Biasanya pupuk ini diberikan kepada tanaman dengan cara menyemprotkan menggunakan canop sprayer. Adapun tujuan dari cara pemupukan lewat daun ini adalah untuk menambah kecukupan unsur hara tanaman selain yang diserapnya melalui akar. Berikut merupakan cara penyemprotannya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya stomata daun terletak di bagian bawah permukaan daun. Sehingga cara penyemprotan yang kita lakukan yaitu harus melalui bagian bawah permukaan daun sehingga dapat menjangkau bagian stomata daun. Dosis yang digunakan bahan pupuk untuk pemupukan lewat daun ini adalah 2 cc per liter. Jadi untuk tangki dengan ukuran 16 liter, maka kita dapat menggunakan dosis sebanyak 32 cc per 16 liter. Pemupukan lewat daun lebih direkomendasikan untuk tanaman muda dibandingkan untuk tanaman dewasa. Hal ini berkaitan dengan ketinggian dari pohon sehingga menyulitkan kita untuk memberikan pupuk melalui stomata jikalau tinggi pohon sudah melampaui jangkauan dari manusia itu sendiri. Selanjutnya, waktu pemberian pupuk melalui daun. Jadi, waktu pemberian pupuk tidak bisa ditentukan sembarangan karena akan mempengaruhi dari efektivitas pupuk itu sendiri. Umumnya, waktu yang dihindari untuk memberikan pupuk adalah tidak diberikan pada waktu malam hari, panas terik, atau ketika menjelang hujan. Namun, direkomendasikan penyemprotan pupuk bisa dilakukan pada pukul 8-10 pagi ataupun pukul 3 sampai pukul 5 sore. Dengan catatan, hari sedang cerah dan tidak mendung. Karena pada saat itu stomata daun sedang terbuka secara sempurna sehingga pupuk yang diberikan akan mudah diserap oleh stomata dan juga dapat mengurangi atau meminimalisir kehilangan pupuk melalui pencucian pupuk. Kemudian kita melanjutkan kepada pokok pembahasan kedua tentang pemupukan lanjutan. Untuk pemupukan lanjutan, saya akan menggunakan 2 contoh, yaitu pemberian pupuk lewat akar dengan 2 perbedaan umur tanaman, yaitu tanaman muda dan tanaman dewasa. Untuk pemupukan ini, saya menggunakan pupuk jenis NPK Mutiara dengan dosis 30 gram untuk tanaman muda dan 100 gram untuk tanaman dewasa. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita timbang pupuk NPK Mutiara sesuai dosis yang akan kita gunakan, yaitu 30 gram dan juga 100 gram. Langkah yang kedua adalah melakukan pengimasan pada areal yang berada di dekat akar tanaman. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perebutan unsur hara antara akar tanaman dan akar gulma dari pupuk yang telah kita berikan sebelumnya.
Selanjutnya, kita memberikan pupuk tanaman dengan cara menugal atau mencangkul sedalam 20 cm pada kiri kanan daerah terluar dari tajuk tanaman tersebut. Selanjutnya, kita berikan pupuk dengan dosis yang telah kita tentukan tadi, yaitu sebanyak 30 gram per tanaman. Kita masukkan ke dalam lubang tersebut, lalu kita timbun kembali menggunakan tanah. Selanjutnya, yaitu langkah terakhir, kita melakukan penyiraman pada bagian pupuk dan akar tanaman yang telah kita berikan pupuk tadi secara merata dan sampai tanah menjadi lembab. Penyiraman di sini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air yang diperlukan tanaman, karena air dapat membantu reaksi penyerapan unsur hara oleh tanaman. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua tentang pemupukan pohon dewasa. Pemupukan kita berikan melalui akar tanaman dengan cara membuat lubang atau tugalan dengan jarak 1,3 meter sampai 1,5 meter dari bagian batang dari tanaman yang akan kita pupuk. Selanjutnya, kita berikan pupuk dengan dosis 100 gram per tanaman, yaitu menggunakan pupuk NPK atau Ponska sesuai yang kita miliki. Pemberian pupuk dengan cara ini dinilai jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan hanya disebar di atas permukaan tanah atau dilarikan saja. Hal ini disebabkan karena jikalau hanya ditaburkan saja, maka ketika turun hujan atau proses penyiraman, pupuk akan lebih mudah terhanyutkan oleh air. Selain itu, dengan cara ini juga pupuk akan lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Dan setelah itu masuk pada langkah terakhir, yaitu proses penyiraman. Hal ini bertujuan agar mempercepat reaksi penyerapan unsur hara oleh tanaman. Terdapat waktu pemupukan yang baik untuk tanaman, yaitu untuk tanaman muda sampai dengan usia 1 tahun, pemupukan dilakukan setiap 2 bulan sekali. Sedangkan untuk tanaman dewasa yang umurnya lebih dari 2 tahun, pemupukan dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, sekian dulu penyampaian video saya mengenai cara pemupukan. Jikalau ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga video yang saya tampilkan ini dapat bermanfaat untuk para penonton sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.